critical discourse analysis itu memang menerima banyak kritikan, dan salah satu yang katakanlah paling fenomenal itu terjadi dari pertengahan dekade 1990 sampai dengan awal tahun 2000. Jadi sejak kemunculannya pada akhir 1980-an dan awal 1990-an, critical discourse analysis itu sudah menerima banyak apresiasi sebetulnya di awal-awal kemunculannya itu. Kemudian yang paling fenomenal tadi terjadi ketika tahun 1995. Henry W. Dawson itu menulis sebuah artikel yang isinya memberikan kritik yang cukup keras kepada ide critical discourse analysis. Dan beberapa kritiknya itu sangat mendasar sekali. Jadi sangat menyentuh konsep discourse, terutama konsep wacana dalam perspektif CDA. Dan beberapa poin yang menjadi kritiknya itu, pertama misalnya pengkhususan CDA pada area-area teks yang memuat unsur ketidaksetaraan, inequality, juga diskriminasi, discrimination, lalu bagaimana kuasa dijalankan dalam teks. Karena dalam perspektif Dawson, yang namanya aspek sosial dalam kajian wacana manapun itu akan selalu tercakup. Jadi buat apa lagi menyebut suatu discourse analysis dengan menambahkan kata critical di depannya. Selain itu, Dawson juga di artikel yang 1995 itu mempertanyakan gagasan tentang interpretasi teks pada critical discourse analysis. Jadi bagi Dawson, CDA itu bukan analisis, tapi interpretasi. Dan interpretasi itu dibuat dengan serampangan gitu. Karena tidak bersandar pada aspek-aspek linguistik. Kemudian Dawson juga mengkritik konsep teks dalam CDA. Jadi dalam kritik yang soal teks ini, tapi saya melihat Dawson itu sangat berpikir etik, tidak berpikir emik gitu. Karena Dawson menghakimi ide-ide teks dalam CDA dengan perspektif dia pada teks yang memang tidak sama. Dan di sini kelemahan dari kritik Dawson ini, karena Dawson tidak menyadari bahwa CDA itu dikembangkan dalam tradisi yang berbeda, dengan dasar-dasar teoretis yang juga berbeda dengan analisis wacana yang lain pada umumnya. Dan kalau saya tidak salah 2 tahun kemudian Norman Fairclough itu menulis jawaban atas kritik Dawson. Dan kritik ini masih terus saling berbalas sampai dengan awal tahun 2000-an, ketika akhirnya Dawson juga mungkin sudah bosan atau saya tidak tahu kenapa ya dia menghentikan kritiknya, kritik yang secara khusus ke CDA, tapi dalam berbagai paper dia masih memberikan catatan-catatan tentang CDA. Satu hal yang perlu dicermati dari saling berbalas kritik antara Norman Fairclough dan Henry Dawson ini adalah dalam salah satu kritik, misalnya yang tahun 97, keduanya saling mengakui kontribusi masing-masing pada dunia linguistik. Jadi misalnya ketika Dawson membuat lagi reply pada jawabannya Norman Fairclough, di paragraf paling pertama, di kalimat paling pertama itu dia menulis dia sangat menghargai semua kontribusi yang diberikan Norman Fairclough pada linguistik. Dan demikian juga Fairclough memberikan apresiasi. Jadi ini soal perbedaan perbedaan mazhab ya.
Jadi ada beda schools gitu di antara Widowson dan Fairclough. Nah, seperti apa detailnya? Ya, kalau ini menarik nanti akan saya bahas. Dan kalau saya ada waktu tentu saja. Tapi sekurangnya dari saling berbalas kritik antara Fairclough dan Widowson ini kita bisa belajar beberapa hal tentang wacana ya. Bagaimana wacana itu dilihat oleh dua orang pakar wacana ternyata berbeda. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, walaupun berbeda, kedua pakar sama-sama mengakui kapasitas, dan juga kontribusi lawannya. Jadi Widowson itu tetap mengakui kontribusi besar Norman Fairclough pada dunia linguistik dan demikian pula sebaliknya. Ini contoh yang tentu saja patut ditiru ya, oleh semua ilmuwan di seluruh dunia. Kemudian juga bahwa ternyata seperti yang saya katakan dalam video tentang wacana sebelumnya, kalau ada 1.000.000 orang berpikir tentang wacana, maka saya yakin akan ada 1.000.000 ide, 1.000.000 definisi, dan 1.000.000 realisasi tentang apa itu wacana dan apa itu teks. Tapi yang jelas ada sisi-sisi di dalam wacana yang dapat kita rasakan bersama ya. Dan dapat kita sepakati mengapa sesuatu kita sebut sebagai wacana.